Tujuan pembelajaran kelas 7 semester 2 mencakup ekonomi dan sejarah. Ekonomi diantaranya kelangkaan, kebutuhan, penawaran, permintaan, kewirausahaan, dan nilai guna. Untuk sejarah mencakup prasejarah, Hindu-Buddha, dan Islam, plus materi tambahan tentang corona. Nah, kita mulai masuk ke materi kelas 7. Materi kelas 7 semester 2 mencakup tentang ilmu ekonomi dan ilmu sejarah. Ekonomi diantaranya adalah kelangkaan, ada kebutuhan, ada permintaan, penawaran, kewirausahaan, dan juga nilai guna. Seperti contoh, kita tahu bahwa masker ini pernah mengalami kelangkaan. Karena kenapa? Masyarakat sangat membutuhkan masker, sedangkan jumlah masker itu terbatas. Nah, kalau gitu gimana solusinya? Sebagai yang orang kreatif, kita harus mempunyai alternatif, yaitu dengan masker kain. Dengan menggunakan masker kain, kita mampu memproduksi sendiri. Jadi masker sekarang lebih banyak di pasaran. Maksud ke nilai guna. Nilai guna ada 5. Yang pertama adalah nilai guna tempat. Yang kedua adalah nilai guna bentuk. Yang ketiga adalah nilai guna kepemilikan. Yang keempat adalah nilai guna waktu. Dan yang kelima adalah nilai guna servis. Nilai guna tempat adalah jika di hutan, pohon lebih akan bernilai guna bila dipindahkan ke toko. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai guna tempat, yakni sebuah benda akan menambah nilai gunanya jika berbeda tempatnya. Kedua adalah nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah seperti yang tadi, kayu diubah menjadi kursi ataupun meja. Jadi, sebuah benda akan mendapat nilai guna jika berubah bentuknya. Yang ketiga adalah nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan seperti gunting akan lebih bernilai guna jika digunakan oleh tukang cukur. Berbeda kalau palu yang digunakan oleh tukang cukur. Itu artinya nilai guna kepemilikan, yaitu sebuah benda akan lebih bernilai guna jika pada orang yang tepat. Sekarang coba lihat di sekelilingmu, nilai guna barang-barang yang kamu miliki itu termasuk nilai guna apa sih? Kita masuk ke materi sejarah kelas 7 semester 2. Di materi sejarah kelas 7 semester 2 mencakup prasejarah, Hindu-Buddha, dan Islam. Kita masuk dulu ke prasejarah. Untuk prasejarah kita mengenal kata pra-aksara. Pra-aksara terdiri dari 2 kata. Pra artinya sebelum, aksara adalah tulisan. Maka pra-aksara masa sebelum mengenal tulisan. Ada istilah lain juga, yaitu nirleka. Apa itu nirleka? Nir itu tidak, leka itu tulisan. Jadi masa tidak ada tulisan. Sekarang kita tahu di prasejarah itu ada beberapa zaman. Istilah zaman itu ada 4. Yang pertama adalah Arkeokum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Arkeozoikum, A itu artinya tidak. Pada zaman ini tidak ada kehidupan, bumi masih sangat panas. Yang kedua adalah Paleozoikum. Pale artinya tua dan zoikum adalah zaman. Ini zaman tertua atau zaman paling awal. Di sini udah mulai muncul binatang seperti bakteri. Yang ketiga adalah Mesozoikum. Nah, di Mesozoikum ini mulai muncul binatang-binatang raksasa seperti adanya dinosaurus. Dan yang keempat adalah Neozoikum. Neozoikum di sini udah muncul manusia. Kita masuk ke pelajaran Hindu-Buddha. Di pembelajaran Hindu-Buddha kita mengenal 4 teori. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana mengemukakan bahwa Hindu-Buddha datang ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta. Yang kedua adalah teori Waisa, di mana Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang. Yang ketiga adalah teori kesatria, di mana Hindu-Buddha dibawa oleh para kesatria atau raja.
Dan yang terakhir adalah teori arus balik, di mana orang Indonesia sendiri yang belajar ke India dan kembali lagi ke Indonesia menyebarkan agama Hindu-Buddha. Kita masuk ke masa Islam. Nah, di masa Islam juga ada beberapa teori, di antaranya teori Mekah, teori Persia, teori Cina, teori Gujarat. Oh iya, di Islam itu ada juga kerajaan-kerajaannya loh. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Yang berikutnya adalah Kerajaan Demak. Yang berikutnya adalah Kerajaan Aceh. Berikut adalah video dari Kerajaan Samudra. Materi yang dapat Miss Lela sampaikan semoga bermanfaat untuk menghadapi PAS nanti ya. Tetap jaga kesehatan, salam kreatif, santun, dan berbudaya. Video kali ini aku mau nyeritain salah satu musibah yang sedang terjadi di dunia nih. Jadi, dunia saat ini sedang dikhawatirkan dengan virus yang bernama Corona atau COVID-19. Virus ini berasal dari Cina dan menyerang sistem pernafasan yang bisa berakibat kematian. Corona sudah menyebar ke berbagai negara yang membuat masyarakat panik, khususnya di Indonesia. Pada awal Maret 2020 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan 2 warga negara yang positif corona yang merupakan warga Depok. Nah, warga Indonesia yang positif ini adalah pasangan anak perempuan 31 tahun dan ibunya 64 tahun. Jadi ceritanya, awal masuknya virus ini ke Indonesia yaitu ada salah satu warga negara asing Jepang yang tinggal di Malaysia yang berkunjung ke Indonesia untuk menemui temannya di Depok ini. Lalu warga Depok ini menghadiri acara dansa bersama sahabatnya yang orang Jepang itu ke salah satu klub di kawasan Menteng, Jakarta pada 14 Februari, tepat di hari Valentine. Diketahui warga Depok ini adalah guru dansa. Nah, yang hadir di acara itu ada sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai negara. Mereka tergabung dalam sebuah komunitas yang melakukan kegiatan dansa. Saat itu semuanya terlihat normal-normal saja. Tidak ada satupun tanda-tanda orang yang sedang sakit dalam acara yang sedang berlangsung. Setelah itu, warga Jepang kembali ke negara Malaysia untuk bekerja. 2 hari setelah mengikuti acara dansa tersebut, wanita ini mengeluh batuk dan demam. Dia lalu memeriksakan diri ke rumah sakit. Usai diperiksa dan diberi obat, warga Depok ini kembali ke rumah tanpa dirawat inap. Namun setelah pulang ke rumah, wanita itu masih merasa tidak enak badan dan akhirnya dirawat di rumah oleh ibunya saja. Sekitar 10 hari kemudian, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sang anak ini mengeluh badannya semakin tidak enak dan mulai sesak nafas. Bahkan ibunya yang merawatnya juga ketularan sakit. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, kedua orang ini menderita bronkitis atau semacam asma saja. Kemudian teman dansa yang merupakan warga negara Jepang itu menelepon dan mengabarkan ke wanita ini bahwa dirinya positif terkena corona setelah tiba di Malaysia. Lalu ibu dan anak ini melaporkan ke pihak rumah sakit dan diperiksa lebih lanjut. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya
mereka juga positif terkena COVID-19. Sahabatnya yang warga Jepang merupakan seorang wanita yang berusia 41 tahun. Dia warga Jepang yang sedang bekerja di Malaysia. Konon sebelum dia kembali ke Malaysia, dia sudah merasakan tidak enak di badannya. Kemudian mengkonsumsi obat penurun panas. Dikiranya dia hanya meriang biasa, sehingga ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dia tidak terdeteksi menggunakan alat termoscanner. Setelah ibu dan anak itu dinyatakan positif terkena virus corona, pelayanan dan pengawasan dijaga ketat oleh petugas, serta peralatan medisnya ditingkatkan. Rumah mereka juga langsung diisolasi dan dipasang garis polisi sebagai batas radius aman. Sampai saat ini di dunia, pasien yang positif corona sudah mencapai kurang lebih 128.000 orang di berbagai negara. Dan di Indonesia sendiri pada awal Maret 2020 hanya ada 2 orang saja. Tapi korban terus bertambah hingga pertengahan Maret sudah mencapai 96 orang. So, buat teman-teman jangan panik ya. Jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, itu dia ceritanya. Thanks for watching and see you next time.